Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anissa Fauzia, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Pemerintah Kota Depok Angkatan Ketiga NDH 06. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Pertama, langkah yang akan dilakukan untuk pemecahan masalahnya adalah melakukan identifikasi isu. Lalu yang kedua, menemukan isu prioritas dengan USG. Yang ketiga, analisis isu dengan teknik fishbone. Dan yang keempat, gagasan untuk penyelesaian masalah. Yang pertama, identifikasi isu di instansi Kelurahan Lewinanggung. Ada beberapa isu yang terjadi di Kelurahan Lewinanggung. Yang pertama adalah kurangnya informasi terhadap masyarakat terkait pembuatan NIB yang dapat dilakukan secara online. Yang kedua, kurangnya keramahan petugas pelayanan di kelurahan. Yang ketiga, tingkat kedisiplinan pegawai yang masih rendah. Yang keempat, belum optimalnya digitalisasi pengarsipan. Yang kelima, kurangnya kesadaran penerapan protokol kesehatan dari pegawai dan masyarakat di era pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya website kelurahan sebagai ruang interaksi dan berbagi informasi karena tidak diperbaharui secara berkala. Berikutnya adalah analisis dampak dan pihak terpengaruh dari beberapa isu yang terjadi di kelurahan. Yang pertama, isu mengenai kurangnya informasi terhadap masyarakat terkait pembuatan NIB yang dapat dilakukan secara online. Kenyataannya di lapangan adalah ada banyak masyarakat yang datang secara langsung ke kelurahan untuk melakukan pembuatan NIB. Adapun penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi terkait adanya website pengurusan NIB dan dampaknya adalah tidak berjalannya upaya pemerintah dalam mewujudkan smart governance yang seharusnya proses pelayanan menjadi semakin cepat dan mudah, namun hal itu tidak terjadi dan tidak berjalan dikarenakan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kemudahan tersebut. Tentunya pihak yang terdampak adalah instansi pemerintahan terkait yang membuat platform untuk mempermudah masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang memiliki kepentingan terhadap NIB itu. Berikutnya, isu mengenai kurangnya keramahan petugas pelayanan di kelurahan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pegawai selaku ASN yang harus menerapkan nilai berorientasi pelayanan di mana kita harus memberikan pelayanan prima selaku pelayan publik, yang tentunya akan berdampak pada turunnya indeks kepuasan masyarakat. Dan pihak yang terdampak itu sendiri adalah masyarakat. Yang berikutnya, isu mengenai tingkat kedisiplinan pegawai yang masih rendah, seperti keterlambatan kedatangan kerja dan kedisiplinan jam kerja. Adapun penyebab dari isu tersebut yaitu kurangnya kesadaran penerapan nilai akuntabel, yaitu di mana kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan selaku ASN. Sudah selayaknya menjalankan tugas sebagaimana mestinya termasuk dalam hal kedisiplinan. Adapun dampak dari isu tersebut adalah tumbuhnya budaya kerja yang tidak baik yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan pelaksanaan pelayanan publik yang buruk. Pihak yang terdampak yaitu pemerintah dan masyarakat. Lalu, isu mengenai belum optimalnya digitalisasi pengarsipan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan atau tanggung jawab terkait kerapihan pekerjaan dan kurangnya fasilitas. Adapun dampak yang disebabkan oleh isu tersebut yaitu kesulitan memperoleh data terkait pencarian informasi. Dan pihak yang terdampak adalah petugas itu sendiri. Ketika petugas membutuhkan data, maka pada saat itu petugas akan mengalami kesulitan dalam pencarian karena harus dicari dengan cara manual. Berikutnya, isu mengenai tidak terlaksananya protokol kesehatan dari pegawai dan masyarakat di era pandemi COVID-19 dengan baik.
Hal itu disebabkan dari kurangnya kesadaran pegawai dan masyarakat dan kurangnya sanksi dalam penerapan protokol kesehatan. Dampak yang dihasilkan oleh isu tersebut yaitu tidak tercapainya kebebasan dari pandemi COVID-19 oleh masyarakat Indonesia, dan pihak yang terdampak adalah pemerintah dan masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu isu mengenai belum optimalnya website kelurahan sebagai ruang interaksi dan berbagai informasi karena tidak diperbaharui secara berkala, yang disebabkan oleh belum adanya penanggung jawab website, kurangnya kesadaran akan peran pegawai sebagai pelayanan publik, di mana website juga merupakan media untuk menyajikan informasi untuk masyarakat. Hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan informasi untuk masyarakat digital. Dan pihak yang terdampak adalah pemerintah dan masyarakat. Langkah berikutnya adalah pemilihan isu inti dengan menggunakan teknik tapisan isu USG. Di sini, setelah diperingkatkan, isu dengan urutan pertama adalah mengenai tingkat kedisiplinan pegawai yang masih rendah. Yang berikutnya adalah analisis isu inti, yaitu mengenai tingkat kedisiplinan pegawai yang masih rendah. Penyebab-penyebab yang menyebabkan isu itu terjadi, yang pertama adalah dari supply itu sendiri, di mana fasilitas kerja yang kurang memadai, sehingga karyawan memiliki tingkat kedisiplinan yang kurang maksimal, karena merasa dalam pekerjaannya tidak difasilitasi dengan baik. Lalu yang berikutnya dari pribadi atau personal karyawan itu sendiri, yaitu kurangnya kesadaran akan tanggung jawab atas pekerjaannya. Dan yang berikutnya adalah sistem, di mana tidak adanya pemberian reward dan punishment kepada pelanggar aturan. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan, yaitu adanya budaya kerja yang kurang baik yang sebelumnya sudah terjadi, sehingga menyebabkan tingkat kedisiplinan pegawai menjadi rendah. Dari penyebab-penyebab yang telah dipaparkan, maka diperoleh gagasan kreatif yang dapat diusulkan. Yang pertama, memberikan fasilitas kerja yang lebih baik lagi, seperti personal komputer, printer, jaringan internet yang lancar, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua, membuat sistem pemberian reward kepada pegawai teladan dan hukuman kepada pelanggar aturan kedisiplinan. Yang ketiga, mengadakan bimbingan karakter guna memupuk kesadaran akan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dan yang keempat, penindakan tegas oknum yang membuat budaya kerja buruk terus berkembang sebagai pembelajaran dan menghentikan budaya kerja yang buruk.